Sudah saatnya Indonesia untuk memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih yang berbahagia, kita ketemu lagi pada acara bincang-bincang di teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru. Para teman pemilih yang berbahagia, Pilkada serentak tahun 2020 telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. 9 KPU Kabupaten Kota di Provinsi Riau turut serta dalam melaksanakan pemilihan serentak ini. Pada Pilkada serentak ini, KPU RI meluncurkan suatu aplikasi yang bernama aplikasi Sirekap. Aplikasi ini sangat membantu para penyelenggara pemilu dalam menghimpun hasil pemungutan suara. Nah, teman-teman pemilih, kira-kira seperti apa penerapan aplikasi Sirekap ini pada pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Riau? Kita akan hadirkan Bapak Joni Suhaidi, Komisioner KPU Provinsi Riau, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selamat mengikuti. Ya. Baik, teman pemilih, bersama kita telah hadir Bapak Joni Suhaidi, salah seorang Komisioner KPU Provinsi Riau, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam Pak Arkon. Sehat? Baik Pak, seperti yang kita ketahui bahwa di Provinsi Riau telah melaksanakan pilkada serentak tahun 2020. Alhamdulillah telah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kira-kira dari semua kabupaten kota itu sudah ditetapkan semua Pak ya? Untuk penetapan berita acara rekapitulasi sudah dilakukan semua. Jadi untuk penetapan calon terpilih dari 9 KPU Kabupaten Kota kemarin, yang langsung penetapan ada di 4 KPU Kabupaten Kota, yaitu Bengkalis, Dumai, Siak, dan Pelalawan. Yang 5-nya lanjut ke proses MK. Dari 5 tersebut, 3 kemarin diputuskan melalui putusan dismisal, sehingga juga sudah bisa menetapkan calon terpilih. Saat ini sedang terlaksana di sidang lanjutan sampai ke pemeriksaan adalah KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan Rokan Hulu. Jadi dari 9 sudah 7 teman-teman KPU Kabupaten Kota yang sudah menetapkan pasangan calon terpilih. Dan dari 7 yang kemarin sudah dilantik pada tanggal 26 ya, itu ada 3 KPU Kabupaten Kota, yaitu Meranti, yaitu Dumai dengan Bengkalis. Juga itu sudah dilakukan proses pelantikan kepala daerah yang terpilih. Mudah-mudahan yang terpilih bisa segera Ya. dilaksanakan Pak ya. 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 Baik Pak, pemilu serentak kali ini tentunya agak berbeda ya daripada sebelumnya. Ada dilaksanakan di rumah ini, dan satu lagi seperti yang kita ketahui bahwa KPU RI meluncurkan suatu aplikasi bernama aplikasi Sirekap. Ya. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman kira-kira penerapan aplikasi Sirekap di Pilkada tahun lalu kira-kira seperti apa Pak? Baik, terima kasih ya Pak Tony ya. Jadi awalnya memang Sirekap ini dicanangkan ya hanya dalam bentuk simulasi di 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara dengan Jawa Timur. Nah, kemudian dalam perjalanannya oleh KPU RI ketika Pilkada 2020 di tanggal 9 Desember kemarin ya, yang pelaksananya di 2019. Nah, itu ternyata Sirekap digunakan untuk proses rekapitulasi mulai dari tingkat TPS sampai di tingkat provinsi bahkan. Nah, namun demikian dalam proses simulasinya cukup panjang begitu, dengan melibatkan KPPS, juga PPK, PPS ya, untuk mencari efektivitas daripada proses Sirekap ini. Ternyata
didapatlah beberapa permasalahan, terutama yang masalah jaringan. Sehingga kemarin kita coba menginventarisir dari 9 KPU kabupaten kota ini yang ada di 7.000 lebih KPPS itu, ya ada sekitar 1.000 ke bawah lah yang memang di TPS itu tidak ada jaringannya. Nah, sehingga itu agak sedikit bukan mengganggu, agak sedikit menghambat, sehingga untuk pelaksanaan secara full Sirekap ini dalam proses pemilihan kemarin akhirnya hanya dikategorikan sebagai alat bantu, ya. Dan memang di undang-undangnya juga belum didukung. Namun demikian dari proses Sirekap kemarin memang ada beberapa TPS yang walaupun dia ada sinyal, ternyata dalam pelaksanaannya tidak sukses dalam melakukan aplikasi Sirekap itu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa proses Sirekap ini kan dimulai dengan menginstal apakah jaringannya ya sudah bagus, sehingga kemudian teman-teman bisa mengakses untuk melakukan proses pemotoan, kemudian mensubmit untuk saksi segala macam, sampai juga ke PPK dan KPU-nya. Nah, ternyata memang ada beberapa kendala. Nah, sehingga waktu itu ditopanglah dengan penghitungan dengan cara Excel, artinya direkam manual. Artinya Sirekap saat itu memang belum bisa dikatakan sebagai aplikasi yang full untuk proses penghitungan dan pemungutan suara. Namun demikian, dari proses Sirekap itu kemarin memang sangat membantu, ya. Nah, jadi hasil dari rekapitulasi, hasil pemungutan suara di tingkat TPS itu yang dituangkan ke dalam plano, kemudian difoto oleh rekan-rekan KPPS. Nah, hasil foto itulah kemudian digunakan untuk membantu proses yang manualnya. Nah, sehingga Sirekap saat itu sudah bisa dianggap untuk bahan kontrol, ya, terhadap proses penghitungan yang dilakukan secara manual melalui aplikasi Excel. Nah, alhamdulillah memang dinamikanya ada teman-teman yang sudah moto bisa kirim ke KPU RI melalui PPK, PPS. Nah, ada juga sebagian yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil itu kemudian kan akhirnya tidak lanjuti di tingkat PPK, karena dimana ketika tingkat PPK kotak suara dibuka, mana-mana TPS yang tidak berhasil moto lalu dilaksanakan oleh PPK untuk memoto plano atau hasil penghitungan suara itu. Nah, alhamdulillah dinamika terjadi dalam proses pemungutan suara berjalan cukup baik, ya. Walaupun ada sedikit kendala seperti itu, ditindaklanjuti di rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan dari evaluasi yang kami lihat, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan melalui plenonya itu berjalan dengan lancar. Nah, kalaupun ada keberatan dilakukan setelah hasil evaluasi, tidak ada yang terkait dengan hasil perolehan dari pasangan calon, paling hanya terkait dengan pencatatan data. Apakah data pemilih yang hadir, ya, apakah kemudian surat-surat yang digunakan itu sudah sesuai. Nah, hanya terjadi perbedaan-perbedaan sedikit di situ, dan namun di situ juga ada peluang, ya, ada peluang untuk rekan-rekan di tingkat PPK itu, terutama peserta, untuk mengajukan keberatan kalau memang ada ketidaksesuaian terhadap catatan-catatan data tersebut. Nah, alhamdulillah ketika tahapan itu berjalan, seluruh proses penghitungan, ya, di tingkat kecamatan itu berjalan dengan baik. Nah, dan kemudian lanjut ke tingkat KPU kabupaten kota. Oleh karena kita di 9 KPU kota itu yang melaksanakan pilkada dan provinsi tidak, sehingga dia tuntas di situ. Dan dari 9 KPU kota yang melaksanakan proses rekapitulasi itu, teman-teman juga ada sebagian juga menggunakan aplikasi Sirekap. Nah, walaupun ditopang tadi dengan rekapitulasi ke Excel yang manualnya. Nah, artinya tidak terjadi perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan terhadap hasil perolehan. Nah, dinamika terhadap keberatan-keberatan itu pada dasarnya sudah dituntaskan di tingkat kecamatan. Nah, sebagai ukurannya memang kita lihat setelah proses penetapan rekapitulasi, ya,
memang ada beberapa yang melakukan keberatan yang menyampaikan itu ke MK. Nah, seperti kita ketahui dari 9 KPU kabupaten kota itu 5 yang mengajukan ke proses di MK, yang itu pun tidak ada yang menyentuh langsung terhadap hasil perolehan masing-masing pasangan calon di tingkat KPU kabupaten kota. Ya, kalau ini Pak, dari sisi penggunaan, kan aplikasi ini mungkin hal yang baru ya, melihat teman-teman Ya. Ya. ada nggak kesulitan mereka dalam penggunaan aplikasi dari sisi teknis penggunaan? Kalau saya lihat gini, rata-rata teman KPPS yang ada sekarang boleh katakan sudah generasi milenial, milenial. Jadi rekan-rekan KPPS sudah melek dengan IT. Iya. Jadi artinya untuk penggunaan secara teknis daripada Sirekap tidak ada kendala. Cuman memang kemarin ketika proses simulasi, karena sistem Sirekap ini kan masih dalam proses untuk bagaimana menemukan pola yang terbaik, dan memang itulah kendalanya kita temukan kemarin. Di samping jaringan juga yang penting adalah teknis memotonya. Nah, teknis memoto, karena memotonya itu harus betul-betul simetris, walaupun nanti dalam aplikasi itu bisa dibenerin, tapi itu ada beberapa kendala. Nah, kemudian bagi teman-teman kemarin sudah berhasil, kadang-kadang ketika sudah disampaikan ke KPRI, nah itu memang feedbacknya agak lambat, sehingga teman-teman ada yang nggak sabaran ya, sehingga itu dipencet atau dikirim 2 kali. Nah, itu yang sehingga agak mengganggu. Nah, kemudian memang barangkali saya lihat mungkin server di KPRI mungkin perlu ditingkatkan, karena banyaknya TPS, mungkin sudah mau nyampe ratusan ribu TPS. Nah, itu masuknya kan dalam waktu bersamaan, sehingga itu memerlukan peningkatan agar penerimaan dari pengiriman teman-teman itu ke server itu bisa cepat, sehingga proses bisa juga saat itu untuk dilihat oleh masyarakat. Nah, itu. Baik Pak, berarti dalam sisi teknis mungkin tidak ada kendala. Nggak ada kendala. Kira-kira nih Pak, ini optimis kita ke depan nih Pak, belum menjadi seperti yang Ya. masih tahapan nah, kira-kira untuk ke depan nih Pak, dari sisi regulasi juga sekarang dituangkan dalam regulasi. Kira-kira untuk ke depan apa ini ya Pak? Kita mungkin lebih tercantum dalam regulasi. Baik. Jadi dari pelaksanaan Sirekap kemarin kan kami juga, kita ya, mulai dari tingkat kabupaten sudah melakukan evaluasi dengan melibatkan teman-teman KPPS, PPS, PPK, sehingga hasil rekomendasi dari teman-teman itu pada dasarnya ya teman-teman ya mendukung ya dengan pelaksanaan Sirekap ini, karena intinya pertama adalah dari sisi efisiensi ya dan efektivitas. Nah, kalau Sirekap ini berjalan, maka tidak ada lagi ya proses manual yang menggunakan formulir yang sangat banyak di tingkat TPS itu, sehingga memudahkan. Nah, kemudian dari segi efektifnya ini memang sangat membantu sekali, ya, sangat membantu sekali. Nah, sehingga kita harapkan agar Sirekap ini ke depan kalau bisa memang dituangkan dalam bentuk regulasi, sehingga ada proteksi terhadap penggunaan proses Sirekap ini untuk digunakan sebagai alat utama dalam proses pemungutan suara dan rekapitulasi mulai dari tingkat PPK maupun sampai tingkat provinsi. Nah, jadi kita harap mudah-mudahan proses Sirekap ini bisa disempurnakan oleh KPRI yang mana bekerja sama dengan ITB, sehingga bagaimana teknis di lapangan, yaitu memudahkan teman-teman KPPS dalam melaksanakan kegiatan, dan kita juga sebagai penyelenggara merasa dipayungi oleh regulasi yang cukup jelas. Ya, mudah-mudahan itu bisa dituangkan. Tinggal lagi nanti bagaimana KPRI untuk mempresentasikannya ke mungkin pemerintah ya, agar Sirekap ini cukup bisa digunakan dalam proses pemilu ke depannya. Memang kita belum dapat gambaran secara jelas bagaimana kalau proses Sirekap digunakan untuk pemilu legislatif ya. Karena kemarin kalau pilkada kan hanya 1 sampai 6 pasangan calon, itu formulir yang difoto, planonya kan cuma paling banyak sekitar 4 atau 5 lembar. Nah,
Lalu kita bayangkan kalau umpama digunakan juga untuk pilek, nah kita lihat kalau partainya cukup banyak, calonnya cukup banyak, maka formulir plano yang untuk difoto kan cukup banyak. Nah, sehingga nanti itu bagaimana teknis proses memfotonya dan pengirimannya ke KPU. Nah, sehingga itu bisa mendukung agar pekerjaan untuk pemilu 2004 kalau polanya masih seperti kemarin ya, dengan 5 surat suara untuk yang pemilu presiden dengan pileknya, lalu pilkadanya nanti kalau memang sesuai aturan di November 2024. Nah, tinggal di pileknya ini yang pilpres yang perlu kita desain bagaimana agar proses rekap ini betul-betul dapat membantu percepatan daripada proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut. Nah, itu saya rasa di situ. Baik Pak, kalau dari sisi penyelenggara, memang kalau kita lihat menggunakan aplikasi rekap ini kan sangat membantu. Iya. Mungkin dari sekian banyak yang harus kita buat satu maju suara dengan adanya direkap ini juga sangat membantu. Nah, kalau dari sisi penyelenggara peserta sendiri Pak, nah apa tanggapan pada saat hari kemarin, apakah keberatan atau memang mereka juga terbantu? Pada dasarnya dengan Sirekap dalam posisi sebagai alat bantu itu kemarin ya peserta pilkada ya, sebenarnya mereka merasa terbantu, sangat terbantu. Apalagi kalau memang kemarin secara full bahwa Sirekap itu bisa digunakan, karena mekanismenya peserta pemilihan itu kan mendelegasikan saksinya di tingkat KPPS. Nah, dengan Sirekap ini nanti hasil foto yang diambil oleh KPPS ya itu akan dicek kebenarannya. Ketika dia sudah fix, maka dia akan ditransfer ke saksi dan juga kepada Bawaslu. Bawaslu melalui rekan di bawahnya yaitu pengawas TPS. Nah, sehingga hasil foto itulah nanti yang akan diserahkan oleh saksi mulai dari tingkat TPS, diserahkan itu nanti ke tingkat kecamatan dan sampai ke jadi nanti di TPS itu dalam bentuk Sirekap mobile-nya, lalu nanti diserahkan ke tingkat kecamatan dalam bentuk Sirekap web-nya. Nah, sehingga kemarin saja dengan kondisi seperti itu peserta ya pemilihan itu benar-benar merasa sangat terbantu ya. Bahkan itu tadi seperti kita ketahui ketika KPU Kabupaten Kotanya belum menetapkan hasil rekapitulasi, nah salah satu peserta pemilu ini sudah ada menetapkan atau menerima ya hasil pemilihan itu dengan baik berdasarkan hasil hitungan sendiri, karena mereka yakin dari foto yang ada itu tidak mungkin dilakukan terjadinya manipulasi terhadap angka. Nah, kepastian sehingga dapat kita simpulkan dengan Sirekap timbul rasa trust daripada peserta terhadap pelaksanaan pemilihan ini tadi. Makanya ukurannya tadi kita lihat bahwa tidak ada satupun dari hasil pemilihan ini yang diajukan ke MK yang terkait langsung terhadap angka perolehan masing-masing pasangan calon. Nah, itu kita ukurannya di situ. Baik Pak, informasi terkait Sirekap Pak ya. Tentunya kita berharap ke depan aplikasi Sirekap ini bisa digunakan dan bisa menjadi hasil pleno barangkali ya, bisa digunakan untuk pleno. Baik teman-teman pemilih, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Kepada Pak Joni, terima kasih sudah hadir di Transformasi Bintara Pemilu. Mudah-mudahan informasi yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat buat teman-teman pemilih dan juga penyelenggara pemilu. Dan buat teman-teman pemilih, jangan lupa terus support channel YouTube KPU Baru dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi Pak Jadi, terima kasih. Kemudian kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.